Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, memasuki pergantian bulan ataupun awal bulan Maret ya. Mulai berlaku ya, readingan saya ini maksudnya readingan saya ini berlaku mulai tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ya, bisa dikatakan, mulai hari Kamis, mulai hari Jumat sampai hari Sabtu, batas terakhir 3 hari ke depannya. Kali ini saya akan memberikan tema ya, informasi apakah yang bakal mengejutkan kalian ya, temanya sekali lagi, informasi apakah yang bakal mengejutkan kalian. Tentunya ketika saya mengatakan informasi apakah yang akan mengejutkan kalian, ya kita harus terima sobat ya, dalam arti nanti, baik dan buruknya ya bisa dikatakan itulah peparing Gusti ya, kata orang Jawa kan peparing Gusti, dalam bahasa Indonesianya ya kehendak Sang Maha Kuasa ya. Tetap kita syukuri saja sobat ya, ketika itu memang baik ya, Sang Maha Kuasa ya mempunyai maksud tersendiri ya. Sama ketika itu memang buruk buat kalian nantinya ya mungkin Sang Maha Kuasa, istilahnya itu memberikan suatu maksud terbaik juga buat kalian ya. Jadi tidak selamanya ketika itu buruk terus kita itu mengalami susah ya, terus bersedih, apalah itu ya, tidak seperti itu ya, karena jelas Sang Maha Kuasa itu lebih paham dan lebih mengetahui ketika memang adanya suatu informasi baik dan informasi yang buruk tentunya buat kita ya, nanti apakah yang akan diberikan, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi tidak mesti itu, ketika itu buruk terus Sang Maha Kuasa itu jahat sama kita, kan tidak seperti itu. Biasanya, keburukan itu pasti ada suatu hikmahnya, kan kira-kira seperti itu. Jadi sobat ya, mungkin itu dulu ya istilahnya itu, keluhnya ya ataupun bisa dikatakan sedikit informasi mengenai nanti penjelasan masalah tema. Yang poin kedua tetap saya mengatakan ini bersifat general reading ya, tarikan energinya itu meluas mengacak, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa, yang jelas yang saya tarik zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya tidak ada salahnya, kita syukuri ya, alhamdulillah kita aminkan karena ucapan adalah doa. Kan kira-kira seperti itu. Ketika itu, buruk ya jangan ditakuti ya, sering saya mengatakan hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat lagi, lebih sukses ke jenjang berikutnya, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Beda lagi ya ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui data kalian ya, terutama nama kalian, baru saya akan bisa menembak tepat sasaran. Dan, semoga saya akan bisa memberikan suatu solusi yang oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Sagittarius. Di sini ada zodiak Pisces ya, zodiak Pisces akan kita tarik energinya. Oke, saya sudah menarik 3 energi. Sekarang langsung kita buka untuk asmara dulu. Pisces 3 hari ke depan.
Di sini kartu pertama kalian muncul 7 koin ya, seseorang sedang memandang tumbuhan koin, ada 7 ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Wand, tangan keluar dari awan memegang tongkat sobat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces tentang seputar asmara, kartu pertama kalian ada 7 ya. 7 Pentacle, artinya di sini saya menangkap energi kalian, kalian sedang banyak renungan ya, banyak berpikir ya. Karena mungkin adanya suatu problem, adanya suatu konflik yang sedang menghantam kalian, sehingga kalian di sini selalu berpikir, selalu merenung bagaimana akan terselesaikan masalah tersebut ya. Kalian sedang berharap bagaimana bisa stabil lagi, bisa harmonis lagi, bisa damai lagi. Itu yang saya tangkap ya. Cuman di sini kalian jangan khawatir, ibaratnya ketika kalian ada suatu masalah ya, dan saya juga menangkap di sini ketika kalian ada masalah terus kalian mau usaha, mau berjuang untuk bisa menyelesaikan apapun itu ya, biarpun berat. Di sini kelihatannya jangan apa ya, istilahnya jangan sampai khawatir gitu loh ya. Pasti ketika kalian ada masalah terus kalian mau berjuang, di sini kelihatannya akan terselesaikan gitu loh. Jadi jangan sampai adanya suatu apa ya, rasa rasa takut akan gagal ya, gitu loh ya. Kalian harus besar hatinya, jangan berkecil hati di sini. Apa yang selama ini sudah kalian jalankan itu yakin akan menemukan sebuah solusi dan itu akan damai ketika kalian dihantam masalah, asalkan mau berjuang. Beda lagi ketika kalian dihantam masalah tapi kalian tidak mau berjuang, ya tidak akan pernah terselesaikan, karena di sini kan ibaratnya kalian kalian ini sedang menunggu kapan waktunya stabil, yaitu tetap ketika kalian menginginkan kapan waktunya stabil, ketika itu kalian tunjang dengan adanya suatu usaha ya, ibaratnya kalian menanam dulu. Nah, di situ pasti kalian akan menuai hasilnya. Apapun masalahnya pasti akan terselesaikan dan itu pasti akan kembali pulih dan kembali baik ya. Karena terbukti adanya Ace of Wand gitu loh. Ya. Jadi kalian jangan ragu-ragu ya. Jangan sampai bersedih ataupun bersusah hati ketika kalian dihantam masalah, kalian mau menyelesaikan, jangan takut ya. Di sini akan membuahkan hasil manis kok ya, gitu loh. Karena di sini melambangkan Ace of Wand, artinya di sini mungkin kalian sedang menggunakan kecerdasan kalian ya, sedang menggunakan solusi-solusi bagaimana cara untuk bisa damai lagi, bagaimana cara untuk bisa stabil lagi ketika kalian dihantam masalah. Di sini bagus kartu Ace of Wand melambangkan adanya suatu nantinya adanya suatu penyelesaian ketika kalian bermasalah di hubungan asmara. Nanti terakhir akan saya deteksi. Kita lihat untuk pekerjaan. Di sini ada 10 cup ya. Itu seseorang satu keluarga, atasnya ada 10 cup. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit. Pak tua sedang berjalan di gelap malam seperti memegang tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap ya, energinya Pisces di masalah pekerjaan. Di sini akan adanya suatu keberhasilan ya. Asalkan Pisces harus semangat ya. Saya menangkap di sini akan adanya suatu pencapaian target ataupun pencapaian sukses ya. Sebagian besar masih ada yang istilahnya itu masih berada di dalam cita-cita ataupun masih berada di dalam angan-angan saja. Itu sebagian besar. Sebagian besar lagi kelihatannya akan menemukan sebuah kesuksesan, adanya pencapaian target, pencapaian keberhasilan. Itu yang saya tangkap. Cuman di sini dikonfirmasi sama kartu The Hermit. Ini yang menjadi masalah ya. Di sini saya menangkap ya kenapa muncul kartu The Hermit ya. Mungkin di sini kalian masih apa ya, bisa dikatakan masih harus melewati jalur-jalur ya, jalan-jalan mungkin yang masih berliku, yang masih terjal. Kira-kira seperti itu untuk menuju tahap sukses ya. Itu kalian masih butuh waktu perjalanan. Cuman di sini kelihatannya tiba-tiba ada ujian ya yang menghalang kalian. Nah, ya. Kalau saya menangkap sih adanya suatu sendatan juga ya, tiba-tiba muncul sehingga kalian ini merasa tersendat gitu loh ya. Jadi saran saya sikapi itu dengan intuisi ya. Sikapi dengan intuisi, sikapi dengan kesabaran juga, istilahnya sikapi dengan apa ya, pendekatan-pendekatan ya, gitu loh. Karena saya tangkap tadi energinya bagus loh ini ya. Kenapa kok tiba-tiba adanya suatu apa ya, istilahnya penjagalan ya. Istilahnya kok tiba-tiba muncul suatu batu sandungan buat kalian. Yang jelas adanya suatu pihak yang kurang apa ya, yang kurang respect sama kalian sehingga kalian memang dibikin sulit. Jadi harap itu tadi ya, harap mainkan intuisi kalian ketika kalian sudah feeling kalian sudah menangkap kok ini adanya keganjilan, ketidakwajaran, ya itu kalian harus dikuatkan secara doa juga ikhtiar sobat ya. Gitu. Untuk kartu The Hermit ya. Nanti akan saya deteksi.
Kita lihat untuk masalah keuangan, di sini ada 5 cup ya. Terus 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri sama seseorang yang istilahnya adanya suatu kesedihan. Dikonfirmasi sama 10 tongkat ini. Seorang sedang mengangkat beban berat nih. Kalau saya tangkap sih energi masalah keuangan ini zodiak Pisces ya. Kenapa ya adanya suatu kesedihan? Mungkin gini ya. Mungkin kalian sedang dijanjikan keuangan gitu ya. Ataupun mungkin kalian sudah menata rapi ya bahwa keuangan kalian itu nanti bisa stabil, nanti bisa adanya suatu pundi-pundi keuangan ataupun nanti bisa adanya suatu pencairan-pencairan dana. Intinya di situ ya. Cuman di sini kenapa tiba-tiba seperti ada suatu masalah yang cepat gitu loh ya. Yang tanpa kalian sadari sehingga membuat impian kalian itu kacau ya. Sehingga membuat impian kalian yang semula itu baik-baik saja, itu kelihatannya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu tadi karena kalian dihantam sebuah masalah yang kalian sendiri tidak menyadari ya. Sehingga kalian adanya suatu kekecewaan di sini. Tapi jangan khawatir, di sini masih ada 2 cup ya. 2 cup yang berdiri, artinya kalian masih diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan apapun itu ya. Itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat ya. Di sini jelas ya, istilahnya itu ketika kalian dihantam masalah ya, terus kalian di sini adanya suatu beban berat. Itu pasti itu ya. Biarpun kalian di sini masih diberi kesempatan, yaitu tadi kalian harus mau menyelesaikan masalah biarpun seberat apapun ya. Kalian harus mau menyelesaikan masalah, selesaikanlah satu persatu di sini. Jangan diselesaikan semua di sini ya. Karena saya menangkap ketika banyak juga sih, karena saya menangkap energi ketika zodiak Pisces ini dihantam seputar keuangan, kalian langsung menyelesaikan satu persatu gitu loh ya. Ya itu akan beban berat ya, gitu loh. Jadi selesaikanlah, jangan diselesaikan langsung tapi selesaikan satu persatu maksud saya ya. Sekali lagi ya saya ralat ya ketika kalian dihantam masalah, mungkin faktor, pembelian, terus faktor utang piutang, ketika kalian barengkan semua ya, kalian selesaikan semua, ya itu pasti berat di sini, tuh. Saran saya ya selesaikan satu persatu dulu, mana yang harus didahulukan, ya, biar kalian bisa ringan ya. Itu tadi ya permasalahannya, karena kalian dihantam sebuah masalah tiba-tiba sehingga kalian di sini juga merasakan, kewalahan gitu loh. Mungkin keuangan yang selama ini kalian harapkan tiba-tiba gagal dan itu juga membuat kalian, adanya suatu seperti apa ya, tekanan batin ya, istilahnya seperti berat, seperti itu ya, sobat, Pisces ya. Jadi tetap semangat ya, akan saya deteksi satu persatu ini, apa permasalahannya. Ya, ini kalau saya deteksi ya, untuk masalah kabar baiknya, kabar mengejutkan, di seputar pekerjaan ya, kalian masih diuntungkan ya, biarpun saya tadi menangkap ada suatu orang toksik, kelihatannya kabar mengejutkan di faktor pekerjaan. Kalau di faktor asmara kelihatannya akan juga aman ya, akan mengejutkan karena kabar baik datang di seputar asmara. Dan jelas di sini tadi saya menangkap ada suatu, kabar mengejutkan tetapi kabar yang kurang baik di faktor keuangan. Kelihatannya keuangan kalian lagi kurang bersahabat. Pisces harus bisa mengontrol ya, jangan sampai istilahnya itu menghambur-hamburkan uang, itu saja pesan saya. Karena di sini jelas adanya juga permainan dari orang-orang toksik ya. Aura kalian harus bisa dinetralkan biar terbebas dari orang-orang toksik ya. Itu sih saran saya. Jadi tetap dikontrol masalah pengeluaran untuk Pisces. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar kita lebih waspada lagi, agar lebih sukses, lebih berhasil, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya ya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Saya selalu berpesan sobat, ketika suatu masalah apapun terjadi ya, ketika itu kalian sudah mengetahui apalagi merasakan kok ini ganjil, kok ini tidak wajar. Nah, itu jangan diabaikan sobatnya. Tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa juga ikhtiar. Agar apa? Agar tidak semakin mengakar. Ketika mengakar itu akan sulit. Kalian akan dihantam suatu kemerosotan terus gitu loh. Karena adanya suatu itu tadi aura yang tertutup. Bagaimana cara untuk mengatasi itu dan bagaimana untuk bisa stabil lagi? Ya salah satunya jalan tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, juga kita kuatkan secara ikhtiar ya. Demi apa? Demi untuk merubah nasib. Karena jelas nasib itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak bisa merubahnya dengan sendiri. Ya, sudah cukup jelas sobat Pisces ya.
Mungkin itu dulu dari saya, sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.